Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir-akhir ini saya melihat beberapa konten di YouTube yang mencoba mengkritik atau memberikan penilaian terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, saya kira fenomena tentang kritik mengkritik atau bahkan mengkritik hadis-hadis yang ada di dalam, mengkritik dan menilai hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini sudah bukan hal yang baru, ya. Kita melihat bahwa di dalam sejarahnya itu pernah juga ditahqiq oleh Al-Jauzi dan juga Al-Iraqi yang sampai sekarang di kitab-kitab Ihya itu tahqiqannya itu sudah masih ada, ya. Dan menilai bahwa hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin adalah hadis yang lemah dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah karena kritik mengkritik yang dilakukan oleh ustadz-ustadz atau orang-orang di masa sekarang ini itu lebih mengarah kepada kritik yang emosional dan berupaya untuk seakan-akan ada nuansa upaya untuk menjauhkan masyarakat itu dari kitab Ihya Ulumuddin. Hal mana ini sudah sebenarnya kitab Ihya itu sudah banyak digunakan di lingkungan masyarakat Islam Nusantara sejak masa dulu. Saya kira hal itu adalah hal yang tidak adil, ya. Karena kritik mengkritik sejauh itu ilmiah dan adil itu saya kira tidak masalah. Tapi jika itu dibawa ke dalam ranah emosi, ya saya kira itu juga tidak tepat. Nah, kiranya saya juga memiliki penilaian tersendiri terhadap hadis-hadis yang untuk menyikapi hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin itu, ya. Saya mungkin akan mencoba untuk meninjau itu dari segi sejarah hadis dan juga metode at-tashih wa tad'if di dalam ilmu hadis. Nah, di dalam kajian sejarah hadis, kita pertama sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin perlu ditekankan di sini bahwa kita di dalam berislam itu pedomannya ada dua, yaitu yang valid, yang benar-benar sahih dan muttafaq alaih itu setidaknya ada dua yang berasal dari kewahyuan, yaitu Al-Quran dan hadis. Beragama Islam dasarnya yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Selebihnya juga yang muttafaq alaih adalah ada ijma' dan qiyas. Meskipun ijma' itu sudah bernuansa akliyah, bernuansa hasil ijtihad para ulama, begitu juga di qiyas. Sisa-sisa masadirul ahkam yang lain, dasar-dasar hukum agama yang lain, sisa-sisanya adalah mungkin semacam istishab, istihsan dan sebagainya, itu tidak kita bahas. Nah, berkaitan dengan hadis, ini adalah sumber kedua. Adalah baik di sini untuk dijelaskan untuk mengenai apa yang menyebabkan hadis itu menempati posisi yang kedua. Ya, salah satu faktornya adalah karena periwayatan hadis itu bil makna boleh. Sedangkan Al-Quran itu diyakini oleh umat Islam sebagai lafdhan wa maknan. Baik lafadznya, baik maknanya itu adalah dari Allah. Dan bahkan periwayatannya pun, transmisi Al-Quran itu dilakukan dengan lafadznya juga, ya. Jadi lafadz dan maknanya adalah dari. Sedangkan hadis tidak. Hadis memperkenankan untuk diriwayatkan secara maknawiyah, ya, tidak harus lafadznya meniru Nabi. Itu satu. Yang kedua juga karena Al-Quran itu diwahyukan turun-temurun
diwariskan turun-temurun, periwayatannya itu secara mutawatir. Jadi tidak ada periwayatnya itu yang satu orang. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu ada hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh personal, satu orang. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang diriwayatkan di masa sahabat hanya oleh Sayyidina Umar. Sampai sekarang saya belum menemukan ya hadis innamal a'malu binniyat itu yang tidak dari Sayyidina Umar. Ada beberapa hadis tentang niat tapi redaksinya tidak seperti itu dan esensinya tidak seperti itu. Itu dari Sayyidina Ali, ada dalam kitab Asbah wan Nadhair itu. Nah, tapi hadis yang masyhur itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imratin yunkihuha, itu adalah hadis yang sahih di dalam Bukhari Muslim, dan itu hanya diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa hadis itu berada nomor 2 sebagai dasar kita beragama selain di bawah Al-Qur'an. Nah, itu. Nah, yang ketiga juga baik di sini diterangkan ya dalam kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi hadis-hadis di dalam kitab Ihya itu adalah bahwa hadis itu ya dibukukan, dikodifikasikan di dalam waktu yang sudah rentang tahun sekian ratus lamanya. Antara masa Nabi Muhammad dengan masa pembukaan hadis ini berbeda. Ini berbeda dengan pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran yang pengumpulannya dilakukan di masa Abu Bakar dan kemudian rasmiyahnya itu ada di dalam masa Sayyidina Utsman. Nah, ini satu hal perbedaan. Tapi apakah dengan begini kita itu mengingkari hadis? Tidak. Ya, ini yang membedakan kenapa hadis itu berada nomor 2 setelah Al-Quran. Masalah-masalah yang lain yang mungkin perlu dilihat adalah bahwa transmisi hadis, perawi-perawi hadis itu yang ada suatu ilmu di dalam hadis yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil, tajrih wa ta'dil, yakni penilaian terhadap seorang pembawa hadis atau perawi hadis. Penilaian apakah dia itu termasuk orang yang adil, yang bisa dipercaya riwayatnya atau tidak. Tajrih itu artinya, tajrih itu penilaian cacat pada diri seseorang sehingga riwayatnya pun tidak bisa kredibel. Ya, ta'dil itu adalah penilaian baik bagi seseorang sehingga riwayatnya dianggap kredibel, bisa dipercaya, valid, reliable dan sebagainya. Nah, ini juga suatu pertimbangan. Kenapa? Karena penilaian terhadap diri seseorang itu tidak ada metodenya yang terukur. Tidak ada metode penilaian yang benar-benar disepakati oleh semua ulama ahli hadis. Itu. Seseorang yang membawakan hadis bisa saja dia itu baik, adil bagi seorang sehingga riwayatnya diterima. Ya mungkin karena dia senang. Tapi mungkin saja seorang ini yang membawakan hadis yang sama ini dinilai jelek oleh seorang lain sehingga dikatakan bahwa hadisnya itu adalah dhaif karena penilaian terhadap seseorang ini adalah tidak baik. Inilah yang membuat mengapa periwayatan hadis itu beda-beda. Ada sebuah hadis yang dinilai sahih bagi seorang imam muhaddis, ada yang dinilai tidak. Si A misalkan oleh seorang imam muhaddis itu dikatakan sebagai adil, tapi kena jarah, kena tajrih, dinilai cacat oleh seseorang yang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini penting untuk kita meninjau atau mengambil sikap terhadap hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, yang kedua yang kita mungkin kita bisa perhatikan adalah bahwa di dalam metode tashih wa tad'if ya, metode tashih dan tad'if ya. Metode untuk menyatakan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif itu di antara metodenya adalah metode tasawuf. Paling bawah kalau saya waktu itu
kalau kita belajar ilmu hadis itu salah satunya adalah thariqatut tashih wa tad'if. Metode untuk menyatakan sahih dan menyatakan dhaif sebuah hadis itu adalah salah satunya adalah metodenya para ulama tasawuf. Nah, kita mungkin bisa membahas tentang metode ini di lain waktu, kesempatan. Tapi kita bisa memberikan catatan bahwa metode tashih wa tad'if yang secara kaum ulama sufi ini dari kalangan di kalangan ulama muhaddisin pula ini juga banyak dikritik, juga banyak tidak disukai. Ya. Nah, kalau tidak mengatakan bahwa metode itu dibenci, tidak, tapi mungkin kurang disukai oleh para akademisi hadis di zaman sekarang. Nah, berdasarkan dua peninjauan ini, kita dapat melihat atau mengambil sikap terhadap hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Tapi untuk poin yang pertama mungkin ada tambahan bahwa dengan rentang sekian lama kodifikasi hadis itu, rentang sekian lama dari kehidupan Rasulullah, adalah mungkin bahwa ada hal-hal yang tereduksi dari hadis itu. Ya. Itu satu. Beberapa hadis juga mungkin muncul karena faktor politik tertentu. Kita juga tidak bisa memastikan. Ya. Itu beda dengan kodifikasi Al-Quran yang memang benar-benar harus ada saksi lebih dari sekian. Harus sekian orang ada saksi bahwa Al-Quran ini adalah min ayatil Quran. Selain juga harus membawa bukti-bukti tulisan. Ya itu perbedaan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran ini di dalam Al-Quran ini juga ada suatu kisah tentang kodifikasi Al-Quran ketika Zaid bin Sabit itu diperintahkan untuk menjadi semacam koordinator untuk pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Itu adalah bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada di dalam hafalan beberapa sahabat, tapi tidak ada bukti tertulisnya, sehingga itu ditelusuri dulu dan tidak dinyatakan sebagai Al-Quran, karena syaratnya ayat Al-Quran itu harus ada beberapa orang saksi dan juga ada bukti tertulisnya. Nah, kalau hadis kan tidak mempersyaratkan begitu. Nah, itu satu. Jadi dari peninjauan terhadap satu sejarah pembukuan hadis, kodifikasi hadis, dan metode atas hiwat tad'if di dalam ilmu hadis ini, kita bisa menilai terhadap hadis-hadis yang ada di dalam Ihya. Nah, dari kacamata teori pertama, dari kacamata yang pertama, yaitu sejarah kodifikasi fakta, sejarah kodifikasi hadis itu. Metode tajri wa ta'dil itu membuat kita sepakat bahwa sesuatu hadis bisa saja dinilai sahih oleh seseorang berdasarkan standarnya, tapi tidak bisa dinilai sahih oleh orang lain karena punya standar sendiri. Dari sini kita bagaimana dengan Ihya Ulumuddin? Nah, bisa saja memang hadis-hadis yang tertera di dalam Ihya Ulumuddin itu dinilai sahih oleh Imam Ghazali meskipun tidak oleh yang lain, dan itu sah-sah saja. Apalagi kalau kita mengutip pendapat Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, itu yang mengatakan bahwa Imam Ghazali itu tidak melakukan kebohongan sama sekalipun, karena di dalam Ihya tidak dinyatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif dan sebagainya. Ya tergantung yang menilai. Tapi bagi saya bahwa itu dianggap sahih oleh Imam Ghazali adalah tidak salah, tidak adalah benar, karena karena Imam Ghazali itu kemungkinan besar memiliki standar sendiri untuk menilai hadis seperti itu, dan adalah tidak adil bagi kita sekarang yang karena menggunakan standar kita
atau menggunakan standar Imam Bukhari atau imam-imam yang lain untuk menilai hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, bahwa di dalam pernyataan-pernyataannya, di dalam teori-teori yang dibangun, di dalam argumen-argumen yang dibangun oleh Imam Ghazali itu didasarkan terhadap hadis-hadis tersebut tidak salah. Karena itu adalah hadis yang bisa saja dianggap sahih oleh Imam Ghazali meskipun tidak oleh yang lain. Karena memiliki standar yang tidak sama. Dan juga berkaitan dengan sejarah Al-Quran, hal ini dimungkinkan terjadi. Itu satu. Yang kedua, dari segi metode, bahwa metode tasawuf di dalam at-tasih wa tad'if suatu hadis itu satu yang perlu dicatat adalah bahwa metode ini tidak atau kurang disukai oleh para akademisi, para muhaddisin yang ada sekarang. Itu satu. Nah, hal ini adalah dimungkinkan bahwa Imam Ghazali itu sebagai seorang sufi, beliau menggunakan cara-cara mutasawwifin di dalam menilai hadis, meskipun mungkin itu tidak sama dengan cara-cara para akademisi hadis yang lebih ilmiah. Itu satu. Yang lebih bersifat ilmiah, dan itu sah-sah saja. Itu satu. Catatannya bahwa metode ini memang tidak disukai oleh para muhaddisin yang lain. Apalagi fakta bahwa saya melihat orang-orang sekarang, ustadz sekarang, ya, mubalik sekarang yang tidak setuju terhadap Ihya Ulumuddin adalah orang yang memiliki pandangan bahwa ketasawufan itu tidak ada. Ya wajar kalau kita memang menggunakan kacamata yang seperti ini, bahwa tidak mempercayai tasawuf jika dia harus mengkritik hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin, dan itu tidak masalah selama itu berada di dalam ranah-ranah akademis. Al-Iraqi tidak salah, Al-Jauzi juga tidak salah di dalam dia mencoba menilai apa yang ada di dalam Ihya Ulumuddin karena berdasarkan pada standar dirinya sendiri. Cuman adalah tidak adil jika kita itu membawanya ke dalam ranah emosional, sehingga biarkanlah bahwa itu berada di dalam suasana akademis, gitu aja. Nah, walhasil apa yang ingin saya tekankan, apa yang ingin kami tekankan tentang bagaimana sikap kita seharusnya kepada Ihya Ulumuddin adalah bahwa biarkanlah hadis-hadis itu ada, dan tidak perlu kritik jika kita itu mau memakai standar diri kita sendiri. Ya. Biarkanlah itu kita baca sebagai hal hadis yang diyakini, yang dalam penilaian Imam Al-Ghazali sebagai hadis yang sahih, dan itu menjadi suatu landasan bagi beliau untuk membangun kerangka berfikirnya lebih lanjut sebagaimana tertuang di dalam Ihya Ulumuddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.